Ya, welcome back again di Sneaker Plus Channel. Masih nih bersama kita dengan host yang ganteng-ganteng. Kalau kata emak kita. Iya betul. Kalau bukan emak kita siapa lagi? Iya, kata emak gue sih gue ganteng. Iya. Ya, nggak tahu deh emak gue dosa apa enggak. Ya, untuk episode kali ini kita akan mereview sebuah sepatu yang cukup unik dan kayaknya ini nggak masuk ke Indo. Dan ini termasuk sepatu yang limited dan susah untuk dicari. Jadi banyak yang buru sebenarnya. Oh. Sebelum kita mulai reviewnya ya, untuk kalian yang baru mampir dan apalagi yang belum subscribe nih, Le. Iya, langsung aja tekan tombol subscribe atau berlangganannya. Nah. Jangan lupa untuk apa Barangga? Jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya agar setiap kita upload video terbaru langsung masuk ke notifikasi kalian ya. Boleh? Kita mulu ya. Katanya ada sepatu-sepatu yang keren gitu ya. Terus katanya sih desainnya kayak digambar-gambar gitu. Sepatu apa sih? Oh iya tuh. Ada jadi sepatunya tuh kayak di apa ya? Kayak di sketch ya? Apa Kayak di namanya? sketch. Sketch ya? Sketsa. Desainernya sendiri. Sebelumnya itu dia bukan cuman desainer sepatu, justru dia itu desainer sebuah pabrik. Emang sepatunya sepatu apa sih? Coba kita buka dulu kali ya. Mana dia? Ini. Di samping. Mana dia? Ini dia di samping. Ya. Sepatu apa kan ini? Yuk kita buka. Nah. Dilihat di sini. Ini dia. Nah, ini dia. Tuh. Wah, keren nih. Oke. Ini dia sepatunya, keren banget. Ini namanya Nike Air Max 1 Skate to Self. Nike Air Max 1 Skate to Self ini ternyata salah satu sneakers yang banyak banget diburu oleh sneakerhead. Dengan desain kayak di custom, tapi emang desain dari sananya. Kayak gini kita kayak custom pakai spidol. Iya, kita custom ya. sendiri ya. Ini sebenarnya dirilisnya udah cukup lumayan lama ya, Le ya. Iya. Dan Sebelum pandemi kayaknya udah. sebelum pandemi, jadi dia udah dirilis. Materialnya apa aja nih, Le? Ini ada sweat ya. Sweat. Jadi untuk bagian sweat di bagian sini dari swoosh nih. Ya. Terus ini sweatnya melingkar sampai ke belakang dan ada tulisan nih. Iya. Jadi ada tulisan. Ini didesain sama siapa nih emang nih? Ini sama si Tinker. Beo. bukan Siapa? Tinker Bell. Siapa dong? Tinker siapa? Tinker Hatfield. Tinker Hatfield. Iya. Kalau nggak salah. Itu siapa tuh? Yang sedikit gue baca, sebelum dia mendesain sebuah sepatu ini, awalnya sepatu ini tuh warnanya tuh cuman warna merah dan putih Barangga. Oh. Jadi oke. pada saat dia keluar Air Max 1 yang OG-nya itu merah dan putih. Tapi karena dari pihak Nike-nya mungkin juga melihat sketch untuk awalnya, akhirnya dirilis juga. Oh. Jadi iya, dirilis iya, iya. juga. Dirilis juga yang ini dan ternyata bukan cuman punya satu warna ini aja. Dia ada yang warna putih dan ada juga yang warna hitam dan Iya. yang OG-nya ini. Yang OG-nya tuh yang ini ya? Ya, untuk Nike dengan desainnya si Tinker ini ada tiga warna. Ada 3 warna. Jadi dia uniknya lagi ternyata untuk di bagian sol bawahnya dia tuh juga seperti di skate. Nah, di kanan nih bisa dilihat ya. Tuh. Jadi untuk bawahnya aja tuh dia kayak di skate gitu ya. Keren banget kan? Dan untuk desain-desain lainnya ini banyak banget tulis-tulisan yang bener-bener kayak pakai pulpen ya. Iya. Termasuk di bagian belakang sininya nih ada signature atau tanda tangannya dari si Tinker nih. Mana? Oh yang sebelah situ ya? Ada nih. Ini kan beda-beda nih belakangnya. Oh, jadi nggak cuma di belakang situ aja. Ini bukan tanda tangannya nih. Ah itu tanda tangan juga tuh. Tanda tangan siapa nih kalau gini? Tanda tangan dia juga kayaknya. Oh ini paraf mungkin. Paraf. Iya, kalau misalnya ini kan checklist misalnya bener satu, Oh, dua. kalau di sini ada paraf. Di bawahnya jadi paraf. Sebenarnya harusnya di bawah sini ada nilai Paraf kayaknya. Pak RW. Oh, ini udah nih sepatu ini di paraf ya. Udah kelar. Berarti udah kasih sumbangan di sini ada tulisannya hamba. Ya, dan untuk keunikannya lagi ya, kalau Air Max kalau misalkan soal kenyamanan jangan ditanyain lagi, jangan diraguin lagi ya kalau Air Max ya. Kenyamanan oke banget. Oke banget. Dan untuk desain di bagian dalam ya, kelihatan nggak ya? Jadi di bagian sini ada tulisan, di sini tuh ada tulisan skate property of Nike not for resale. Jadi awalnya sebenarnya ini cuma skate buat si Nike aja. Cuman karena mungkin
kelihatannya keren, akhirnya dirilis lah. Oh, skate property of Nike, not for resale ya. Di sini ada tulisan juga Poly- white polypack tuh apa sih, Bang? White polypack ini mungkin kayak bahannya untuk yang digunakan ya. Polyflex jenis bahan. Jenis bahannya ya? Terus di sini ada tulisan Polyflex. big window nih, mungkin ini untuk kaca yang besar kelihatannya. Bang. Window. Di sini tuh tulisannya jadi tuh kiri kanan beda-beda sebenarnya. Jadi ini keren sih, ini keren banget. Untuk orang yang nyari sepatu ini udah cukup lumayan sulit untuk sekarang. Iya. Ya, karena ini kayaknya sih yang kita dengar sih dapatnya tuh ada di Kolektor. pengepul. Ini apa nih teman-teman? Pengepul sepatu. Pengepul. Dia masuknya ke toko-toko limited. Pengepul sepatu. Udah kayak pengepul kardus, tunggu. Ini keren sih, ini keren banget sih. Art banget art. Dan untuk bagian lidahnya, desain di sininya juga tulisan Nike-nya. Untuk swatch-nya juga sama juga, di skate juga. Skate juga. Ini jadi udah saking langkanya, maksudnya udah saking rare-nya nih, Le. Iya. Untuk per size-nya dia beda harga. Harganya berbeda ya. Jadi Dari tiap harganya. untuk size yang ini harganya beda, mungkin untuk size yang golden size ya. Untuk yang cowok kadang harganya itu lebih mahal, kecuali udah masuk ke 46 yang jarang, mungkin agak lebih murah. Dan yang cewek pun kadang yang kecilnya dia lebih murah, tapi di golden size-nya biasanya 38 sampai 40 mahal justru ya. Dan yang di bawahnya 38 biasanya murah gitu biasanya ya. Kayaknya emang spesialnya kan dari desainnya aja ya. Kalau masalah kenyamanan jangan ditanya lagi. Air Max One sih udah oke banget ya kalau masalah kenyamanan. Dan untuk desain seperti ini, menurut lo cocok dipakai untuk olahraga atau untuk casual? Sebenarnya sih kalau untuk yang limited gini gue sayang banget sih untuk dipakai olahraga. Sangat-sangat sayang. Karena Ya betul. Iya, value-nya berbeda karena kalau misalnya. Tapi sebenarnya bisa juga untuk digunakan untuk olahraga. Cuman kalau untuk gue pribadi sih kayaknya sayang. Berarti lebih baik lo pakai untuk casual, ya bukan Iya. casual sih, maksud gue buat nongkrong, Buat gitu, nongkrong, iya, buat fashion aja ya. Iya. Kalau dibuat olahraga sih ya boleh-boleh aja. Iya, Kalau nggak sayang sih boleh-boleh aja. Buat basket sih sebenarnya enak. Gue pernah Enak pakai ini buat banget. basket enak. Oke, untuk harga Air Max One Skate to Self ini itu di range berapa, Le? Untuk harga retailnya ini untuk pertama kali rilis itu ada di 150 USD kalau gua nggak salah. Tapi untuk sekarang ini kalau gua lihat ada di Tokopedia gitu. Tapi yang ori ya, yang original Iya. kisaran 4,5, 4, jutaan ya. 4,4. Itu untuk size gua tapi. Iya, untuk size ya. Untuk size 44, 43, 44 setengah lah ya. Oke, untuk bahan dari Air Max ini tuh, jadi kan tadi udah kita jelasin ada bagian apa namanya tadi nih? Sweat. Ada bagian sweatnya. Iya. Dan yang untuk bagian sininya dia dicampur dengan bagian mesh. Ya, dengan bahan mesh ya. Dengan bahan Sebenarnya di mesh. bagian belakangnya ini sebenarnya ini satin juga nih, cuman satinnya Oh, beda ya yang depan sama belakang ya? ada sedikit ini juga. Mesh juga nggak sih? Soalnya mungkin perbedaannya di depan sini tuh agak matte, tapi yang Iya. belakang sini agak glossy Agak aja. glossy ya. Yang di bagian lingkar tumit ini tuh agak glossy aja sebenarnya ya. Satin nih Bang ya. Dan kalau masalah kenyamanan jangan tanya lagi, ini kayak banget seperti biasa nih Air Max bagian sini dia selalu tebel ya dan empuk, sangat enak untuk di pergelangan kakinya ya. Tuh. Untuk cutting, nah nih lu nih untuk pengalaman yang Air Max sebenarnya untuk cutting ini dia harus di upsize atau gimana atau bisa true size? Sebenarnya kalau gue sendiri sih gue pakainya true size. Cuman mungkin kalau yang agak lebar bisa di upsize. Tapi kalau misalnya gue sih lebih suka pakai sneakers itu yang agak Longgar? nggak longgar, justru agak Pas ya? agak pas. Iya, jadi kalau misalkan kayak gitu sih udah tergantung dari masing-masing orang Iya, aja ya. jadi sebenarnya dia- yang mana di mana ya. Untuk yang slim atau sama gitu itu dia bisa pakai true size. Tapi untuk mungkin yang agak ini Berisi? bisa di upsize mungkin. Oke, untuk cuttingnya sih oke, dia aman ya. Oh, ini made in China ya. Made in China ya. Hmm. Dan dia untuk bagian dalamnya tuh merah gitu banget tuh. Jadi sebenarnya iya, ini bagian insole-nya tuh. dia bagian dalamnya tuh. Ini masih ada busanya nih. Iya. Kita cabut dulu deh. Ntar. Nah. Jadi untuk bagian di dalamnya sini Itu dia tuh memang terlihat warna merah ya. iya. Nah, ya. Tuh. Oke. Dia sama, kiri kanannya dia sama. Ini juga merah juga ya, Le? Sama merah juga. Warna merah. Wah, itu made in China, palsu ya? Enggak. Jadi kalau misalkan untuk masalah made in ya, kita sering banget nih mengedukasi gitu. Iya. Mengedukasi para customer kita kalau lagi live di Live Bazaar Bazar. di Instagram. Jadi banyak banget. Itu made in mana? Ini made in mana? Jadi sebenarnya kalau untuk sepatu ya, made in itu bukan patokan keaslian atau itu palsunya sepatu. Misalkan ini made in China nih, berarti palsu.
Kecuali kita udah tahu nih, berarti untuk Air Max ini Cina nih. Iya. Ada datang lagi nih Air Max, muncullah datang dia made in-nya tiba-tiba made in mana? Thailand tiba-tiba. Wah itu berarti kan kacau gitu. Iya. Kok Thailand? Jadi made in-nya kalau misalkan untuk ini ya Cina, udah Cina semua. Biasa kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba ada satu tipe atau satu model yang beda made in, nah itu salah satu made in yang patut dicurigai tuh. Mana tuh yang mana yang benar, mana yang palsu gitu. Ada juga yang made in Indonesia tapi nggak keluar di Indonesia tuh ada. Iya, ada banyak. Itu ada. Contohnya Nike Air Riff. Arif ya. Nah, dia kan made in Indonesia tapi dia nggak keluar di Indonesia. Jadi gitu ya. Oke, ini tadi untuk sneakers ini kan termasuk barang yang Langka. limited. Ini kenapa bisa dapat gitu? Kita kok bisa dapat nih? Ini dapat dari mana nih kita? Bau-baunya bau gugurun kayaknya. Oh, bau gurun. Bau-baunya Coba bau gurun. gugurun nih kayaknya. Tuh, ada pasir. Enggak bohong, enggak. Masa gue dapet di material? Enggak lah. Ini kan mumpung sepatu emang yang kayaknya bakal gue pakai. Iya. Makanya saya sih juga 4,5. Ini tuh gue dapatnya dari Dubai dan masih ada billnya. Ada bilnya? Masih, biar nggak tipu-tipu. Kita tuh no hoax ya. Nah, itu dia. Gue masih ada billnya dapat di Dubai. Nah, dan ini nih ada billnya ya. Ini tuh gue dapat di harga 3.550.000. Oke, jadi kalau misalkan kalian minat, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya sneakers.plus ya, gampang banget di situ. Dan mungkin untuk fitting kali ya, kalau fitting mungkin ada yang penasaran nih di on fitnya tuh kayak gimana sih? Oh, kayak gimana sih? Nih, kita lihat nih on fitnya nih. Nah, gimana? Keren nggak? Gila. Kalau menurut gue sih oke. Keren banget lah. Cuman tadi itu Apalagi pas lu tadi jinjit-jinjit, gue agak ngilu sih sebenarnya. loncat-loncat ya. Keren kan? Keren banget. Yang jelas kalau misalnya untuk fitting ini cocok banget sih sebenarnya. Apalagi kalau kalian yang suka banget sama streetwear. Ini masuk kalau misalkan kayak casual tuh nggak sih lo? Fashion yang kayak model-model kampus-kampus gitu loh yang di luar. Biar nyantai-nyantai. Nah, chill, oke itu lah. masuk. Lu sendiri penilaian untuk sepatu ini gimana? Penilaian Untuk sepatu nilai ini. dari gua kasih range 1 sampai 2 juta. Oke. Oh enggak, 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10? Iya. 1 kayaknya. Kayak 1 sampai 10 gua kasih nilai untuk desainnya ya kali ya. Kalau misalkan untuk kenyamanannya kan karena dia kan nggak merubah untuk bagian nyamannya. Tapi untuk desainnya karena gua emang suka ngarah kiri nih, ya ngarah kiri. Gitu. Maksudnya streetwear banget nih, jauh dari yang formal-formal. Gua suka yang lebih selengean nih. Gua kasih nilai 9. Untuk desainnya lu kasih nilai 9. Karena gue suka untuk sepatu yang tampil beda aja sih, yang bener-bener, apalagi yang didesainnya kan kayak abstrak banget tuh, itu gue lebih suka kayak gitu daripada yang didesain tuh rapi banget. Gue nggak suka yang namanya kerapihan. Lo bisa lihat sendiri dari diri gue yang nggak pernah rapi. Gue paling nggak suka sama kerapihan soalnya. Jadi kalau menurut lo sendiri berapa? Kalau untuk gue sendiri sih untuk desain sih sebenarnya untuk overall aja lah. Overall aja gue kasih nilai di 8. 8? Di 8. Tapi untuk desain sih gue bilang oke. Tapi gue kurang suka sepatu yang warnanya putih karena gue itu orangnya terlalu jorok gitu ya. Nah, Tapi gue suka untuk yang warna hitamnya. Nih, kayak gini nih warnanya di belakang nih. Ini sebelah deh, di sini nih. Iya, nah itu. Kayak sini muncul ya. Kalau untuk Gila, itu, gila. oke. Lagi. Geser lagi dia, suruh geser lagi. Dan yang warna hitamnya tuh keren ya, Ya, kalau keren warna juga hitam sih. Oke, kalau menurut gue. Tapi kalau gue emang suka warna putih loh. Warna putih. Justru ini putih bakal gue kotor-kotorin sih, nggak bakal gue cuci. Nggak bakal lu cuci. Tapi mungkin gue usahain untuk kan ada itu tuh kapsul penghilang bau. Oh, iya. Itu aja sih kayaknya ya. Maksud, tapi dijual. iya benar. Dicuci sih enggak, dijual. Iya benar. Terus udah dekil dijual gitu ya. Setidaknya walaupun dekil, kalau misalnya gue kasih kapsul itu tuh yang penghilang bau, setidaknya walaupun kotor nggak bau lah, gitu lah. Jadi nggak menjijikan aja gitu jadinya leh. Iya, gue setuju. Anak-anak 90-an tuh suka banget sama sepatu-sepatu yang dekil-dekil gimana Iya, gitu. malah tuh gue bilang malah lebih keren kayak gitu. Keren ya, iya benar-benar. Ya, terus kalau untuk kalian gimana nih? Lebih suka ke apakah di pihak gua apa di pihaknya Jura? Gitu. Kalau maksudnya emang yang lebih suka gua warna putih di kotor-kotorin atau emang lu yang lebih takut dengan warna putih dengan kotor? Iya. Oh, gua kan berani nih dengan kotor. Lu takut sama kotor? Iya.
badan gue kotor. Asal jangan pikiran. Terus ya. Iya. Aduh, iya bener. Astaga. Oke. Jadi menurut kalian gimana? Iya. Langsung aja tulis komentar kalian di kolom komen ya. Iya betul. Untuk kalian sendiri gimana untuk sepatu yang ini, berapa nilainya, bisa langsung tulis di Kolom komen ya. Oke, jadi segitu aja untuk sneakers Air Max One Skate to Self ya. by Tinker Hansfield tadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan bye bye.